Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan mendengar firman Tuhan dalam ibadah minggu ke-14 setelah Trinitatis yang diangkat dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan engkau, hai anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks dari pembacaan khotbah kita hari ini bercerita bagaimana Allah berkenan terhadap pertobatan orang fasik. Allah menginginkan supaya setiap orang memperoleh kehidupan kekal, karena kehidupan kekal itu adalah anugerah terbesar, terindah yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan semua orang. Ada yang menarik dari pembacaan firman kita ketika kita mendengar tadi dalam ayat 10, di mana umat Israel bergumul dalam kehidupannya. Mereka berkata, pelanggaran dan dosa kami tertanggung atas kami, dan kami hancur. Lihat Bapak Ibu, dosa melahirkan kehancuran. Dosa melahirkan kebinasaan. Dosa menghadirkan kematian kekal. Akibat dari dosa, kehidupan orang terbelenggu dan tidak dapat merasakan anugerah, kesejahteraan dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Apakah Allah membiarkan orang berdosa itu hidup dalam belenggu keberdosaannya? Apakah Allah membiarkan orang yang berdosa itu terbelenggu, terkungkung dan terikat oleh karena keberdosaannya? Tidak. Jawabannya pasti tidak. Karena Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang penuh dengan anugerah pengampunan. Tidak ada yang bisa membandingkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang bisa menggambarkan kepedulian Allah. Tidak ada yang bisa mengimbangi, menandingi bagaimana Allah mencintai kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan dalam ibadah minggu ini kita melihat
dalam rancang bangun keselamatan Allah, dalam rencana penyelamatan yang dibangun oleh Allah, yang diinisiatifkan oleh Allah. Tuhan memanggil, Tuhan memilih orang-orang yang dikasihinya sebagai pewarta keselamatan itu. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menetapkan, memilih, dan memanggil Yehezkiel sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, menyampaikan kabar pengampunan itu, untuk menyampaikan seruan pertobatan itu. Di tengah-tengah kehancuran kehidupan umat Tuhan, di tengah-tengah belenggu keperdosaan yang menghantam mereka, di tengah-tengah kehilangan identitas sebagai umat Allah, Tuhan hadir melalui hamba yang dikasihinya untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, peringatan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kehidupan umat Israel pada saat itu. Dan itulah yang kita percaya, seruan Tuhan dalam ibadah kita, dalam perjumpaan kita dengan firman Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan kita, bisa saja pergumulan-pergumulan itu mencoba untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Bisa saja persoalan pribadi lepas pribadi, beban kehidupan, kegagalan yang kita alami itu menjauhkan kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada ajakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kita tidak boleh menghindar dari hadirat Tuhan. Justru Nabi Tuhan Yehezkiel berseru dengan tegas dan berkata, "Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Allah tidak berkenan atas kematian orang-orang yang dikasihinya." Maka yang pertama, apa yang akan kita hidupi dari pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini? Yang pertama, setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk menjadi wakil Allah, untuk menjadi orang-orang yang bersedia diutus mewartakan warta keselamatan itu, menjadi sahabat bagi orang-orang yang hidup dalam keberdosaan. Allah mengutus Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel, bagi umat Tuhan. Allah menetapkan dia menjadi pewarta bagi keselamatan yang sudah direncanakan Tuhan, sehingga setiap orang mampu menerima kehadiran Tuhan dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Yehezkiel di sini. Kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tidak hanya sebagai pelayan di gereja, tapi ini panggilan juga kepada pribadi lepas pribadi. Sebagai orang tua, menjaga bagaimana kehidupan keluarga itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar keluarga yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Allah bagi kita, mampu tetap dijaga supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai suami, bagaimana suami ditetapkan, dipanggil oleh Tuhan menjadi wakil Allah untuk menjaga iman, kehidupan dari anak-anak, keluarga, istri, untuk tetap setia mengikut Allah, mengikut Yesus
dalam perjalanan kehidupan keluarga itu. Sebagai istri juga dipanggil untuk menjaga, bagaimana menjaga kehidupan rumah tangga itu supaya tetap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak dipanggil untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mewartakan Tuhan dalam kehidupan. Menjadi pendoa bagi orang tua, supaya orang tua juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk menunaikan tugas panggilan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pemanggilan yang ditetapkan Allah kepada Yehezkiel, ada tugas yang diberikan. Yang pertama dikatakan demikian, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Yang pertama, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, kita dipanggil dan diutus untuk menyampaikan peringatan akan kematian kekal, akan kehancuran ketika kita melihat ada orang yang berbuat dosa. Ketika ada orang yang sudah jatuh ke dalam kehidupan keberdosaan itu, dibelenggu oleh dosa itu sendiri, maka sebagai orang yang sudah merasakan pengampunan itu, kita memiliki kesempatan untuk mewartakan kehadiran Tuhan itu. Ini panggilan bagi kita, panggilan bagi saya, panggilan bagi siapa saja yang mendengarkan firman ini, panggilan bagi gereja, panggilan bagi seluruh umat Tuhan, bahwa kita harus hadir di dalam kehidupan orang-orang yang berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anehnya ketika kita mengetahui, ketika kita melihat, ketika kita menemukan ada orang yang berbuat dosa, yang muncul bukan anugerah pengampunan, tapi terlalu banyak ketika orang berdosa itu jatuh dalam tindakan-tindakan kejahatan yang dia lakukan, yang muncul sering sekali penghakiman, cemooh. Bahkan ada orang yang justru menghindar dari orang yang berdosa itu, seolah-olah hidupnya lebih baik, hidupnya lebih benar, hidupnya lebih suci. Dia mencoba untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang sudah melakukan dosa dan kejahatan. Tapi firman ini sungguh indah. Justru dalam keberdosaan itulah Tuhan menginginkan orang-orang pilihannya hadir. Apa yang akan kita beritakan kepada orang yang sudah berbuat dosa? Apa yang akan kita beritakan kepada orang-orang yang hidupnya sudah jatuh dalam keberdosaan? Pembacaan firman mengingatkan kepada kita bahwa kita akan memberitakan bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. HKBP sesuai dengan almanak menetapkan hari doa Alkitab. Ini penting menjadi perenungan bagi kita. Mengapa pemusatan pemikiran kita, pemahaman kita, ibadah kita dipusatkan untuk melihat pentingnya HKBP berdoa, bersekutu bersama, berdoa untuk keselamatan dunia ini. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita baru sembuh dari pandemi COVID yang melanda kita beberapa tahun terakhir, kita mengalami pemulihan terhadap rasa sukacita,
menikmati kehidupan kita setelah beberapa tahun kita terpenjara, terkungkung oleh pandemik itu. Mari berdoa untuk pemulihan kehidupan yang lebih baik. Mari berdoa untuk kehidupan dunia yang lebih baik. Ketika kita sedang berjuang dalam pemulihan ekonomi, karena ada banyak kehilangan pekerjaan, ada banyak kehilangan usaha ketika pandemik itu terjadi, maka gereja HKBP hadir berdoa saat ini, meminta kepada Tuhan agar kiranya anugerah Tuhan tercurah juga dalam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Ketika seluruh jemaat HKBP berdoa bersama, bersekutu di dalam nama Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 15 ayat sampai 20, dalam epistel minggu ini dikatakan 2 atau 3 orang saja berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Maka kita dipanggil bukan hanya untuk berdoa untuk diri kita, tapi bagaimana dengan doa-doa yang kita sampaikan nanti. Kehadirat Tuhan, hidup kita dipulihkan, hidup sesama kita dipulihkan, hidup dari bangsa dan negara kita dipulihkan, hidup dari dunia ini dipulihkan, sehingga nyatalah kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itulah kabar sukacita yang boleh kita dengar saat ini. Kabarkanlah itu, perdengarkanlah itu, maka kemuliaan Tuhan akan terwujud dalam kehidupan kita. Amin.